Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang hukum dan HAM atau hak asasi manusia. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan nama saya Sabrang Nuliman selaku moderator sekaligus pemateri. Dan saya bersama rekan-rekan saya yang mungkin saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Bunga Kamela Putri Ending dengan nomor NPM 233403223. Perkenalkan, nama saya Bonita Juli Amelia dengan NPM 233403111. Perkenalkan, nama saya Tarkina dengan NPM 233403104. Perkenalkan, nama saya Sasari Marbun dengan NPM 2334033117. Ya baik, oke. Setelah perkenalan ini, di sini kami ingin berterima kasih kepada rekan-rekan yang mungkin nanti akan menyimak videonya di YouTube, dan kami juga ingin berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan yang berhalangan hadir, yaitu Bapak Sasi Adi Saputra, SPD, MPD. Kami ingin berterima kasih dikarenakan sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja masuk ke materi ya yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep hukum. Secara leksikal, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Berikut merupakan sebagian definisi hukum menurut para ahli. Next. Yang pertama, hukum menurut Plato. Next, Sabrang. Hukum menurut Plato yaitu peraturan yang tersusun secara sistematis membentuk sebuah sistem yang mengikat masyarakat. Selanjutnya, hukum menurut Utrecht yaitu himpunan petunjuk hidup yang mengatur tentang tata tertib dalam masyarakat dan apabila dilanggar akan mendapatkan tindakan dari pemerintah. Selanjutnya, di sini ada hukum menurut John Austin. Hukum menurut John Austin adalah alat pembimbing masyarakat yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Dan yang terakhir ada hukum menurut J. Siti Simorangkir dan Wurjono Sastropranoto. Hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Apabila terjadi pelanggaran, maka akan berakibat diambilnya tindakan, yaitu hukuman. Next, untuk selanjutnya ada tujuan hukum. Tujuan hukum pada dasarnya merupakan sebuah alat untuk memanusiakan manusia. Di dalam hukum terdapat teori-teori tujuan hukum. Di antaranya yang pertama, tujuan hukum menurut teori etis. Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk semata-mata menciptakan keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang memiliki haknya. Selanjutnya, yang kedua ada tujuan hukum menurut teori utilitas. Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. Dan next, apabila kedua teori ini digabungkan, hukum bertujuan memberikan keadilan demi mencapai kehidupan yang tertib. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum bertujuan untuk mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan, menjamin atas ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, dan yang terakhir sebagai wadah dalam menciptakan keadilan sosial dan sarana pembangunan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat hukum. Sifat-sifat hukum ada 3. Yang pertama, bersifat mengatur. Hukum bersifat sebagai peraturan dalam bentuk perintah atau larangan yang berfungsi untuk mengatur sikap manusia dalam kehidupan. Yang kedua, ada bersifat memaksa.
Hukum memiliki kewenangan untuk memaksa semua orang untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran, maka dikenakan sanksi. Yang ketiga ada bersifat melindungi. Hukum melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat dalam hubungan antar manusia sehingga menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Next. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai penggolongan hukum. Ada dua, yaitu hukum publik. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dan individu atau warga negara berkaitan dengan kepentingan umum atau publik. Hukum yang termasuk ke dalam hukum publik diantaranya hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha, dan hukum internasional. Yang kedua ada hukum privat. Hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam pergaulan masyarakat. Hukum yang termasuk hukum privat diantaranya hukum perdata dan hukum dagang. Selanjutnya yaitu ada dasar pembagian hukum. Di Indonesia terdapat 8 macam pembagian hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Next. Yang A yaitu adalah menurut sumbernya. Menurut sumbernya, hukum dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu hukum undang-undang. Undang-undang dalam pengertian secara luas yaitu adalah hukum yang berasal dari peraturan perundangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Yang kedua ada hukum adat. Hukum adat atau kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara berulang-ulang. Yang ketiga ada traktat atau perjanjian, yaitu adalah hukum yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam bentuk tertentu. Yang keempat ada jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan terlebih dahulu yang sudah inkrah. Yang kelima ada doktrin, yaitu pendapat para ahli dalam memberikan pandangannya terhadap hukum tertentu. Yang B yaitu menurut bentuknya. Menurut bentuknya, hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum tertulis, yaitu hukum yang mengatur seluruh peraturan perundang-undangan tertulis secara resmi dalam bentuk peraturan negara. Yang kedua ada hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang lahir, tumbuh, dan dipelihara dalam masyarakat tertentu dan tidak dibentuk sesuai prosedur formal. Yang ketiga yaitu hukum menurut tempat berlakunya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hukum nasional. Hukum nasional yaitu hukum yang dibuat dan berlaku dalam suatu negara untuk mengatur urusan negara dan mengatur penduduk yang berdomisili di negara tersebut. Yang kedua ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Yang selanjutnya hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Serta yang terakhir yaitu hukum lokal adalah hukum yang berlaku pada wilayah tertentu di satu negara. Yang D, menurut waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini pada masyarakat tertentu di daerah tertentu. Yang kedua ada ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Next. Yang E, hukum menurut cara mempertahankannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum material, yaitu peraturan yang berwujud perintah dan larangan seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Yang kedua ada hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan. Yang F, hukum menurut sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum yang memaksa, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan, sehingga dalam pelaksanaannya harus ditaati oleh setiap manusia. Contohnya yaitu adalah hukum pidana. Yang kedua yaitu adalah hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan. Contoh dari hukum yang mengatur yaitu adalah perjanjian jual beli. Yang G, menurut wujudnya. Menurut wujudnya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu ada objektif dan juga subjektif. Yang H, menurut isinya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu ada hukum publik dan juga hukum private. Yang pertama ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan dengan pemerintah. Seperti contohnya hukum tata negara. Ada hukum private, hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Next. Yang selanjutnya yaitu ada aliran-aliran hukum. Next. Aliran hukum terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada aliran legisme. Aliran legisme menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat dalam undang-undang.
Yang kedua ada aliran Freirechtler, yaitu aliran ini menganggap bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur dalam undang-undang. Yang terakhir yaitu ada aliran Rechtspfinding. Aliran ini menganggap bahwa keterikatan hakim dalam undang-undang tidak seketat asumsi aliran legisme, dikarenakan hakim mempunyai kebebasan. Kebebasan hakim tidak seperti pendapat aliran yang kedua, atau aliran Freirechtler. Hakim dalam melaksanakan tugas memiliki kebebasan yang terbatas dan juga terikat. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada teori-teori dalam hukum. Jadi teori dalam hukum ini berkembang sejak zaman Yunani dan Romawi. Para pemikir pada saat itu sudah berinovasi dalam berbagai pemikiran tentang hukum sampai ke dasar filosofisnya. Teori-teori hukum pada zaman dahulu berlandaskan dari teori filsafat dan politik, sedangkan teori-teori hukum pada masa modern seperti saat ini dianalisis dari sistem pemikiran para ahli hukum. Perbedaannya biasanya terletak pada metode dan pendekatan. Dalam teori hukum terbagi menjadi 4 teori. Yang pertama itu adalah teori Yunani dan Romawi atau teori klasik. Nah, sebelum abad ke-6 sebelum Masehi, hukum merupakan kekuatan yang berisi strategi untuk bertahan hidup. Namun setelah abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-1 sebelum Masehi, hukum dijadikan sebagai petunjuk di dunia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keamanan, serta menciptakan kesejahteraan. Nah, dalam teori hukum Yunani dan Romawi atau teori klasik ini dikemukakan oleh 3 filsuf. Yang pertama itu ada dari Socrates yang beranggapan bahwa hukum adalah konsep yang mengedepankan kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Dan yang kedua ada teori dari Plato yang beranggapan bahwa hukum itu dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan. Dan yang terakhir itu ada teori dari Aristoteles yang beranggapan bahwa keberadaan hukum berhubungan dengan perasaan sosial etis manusia. Dan atas dasar ini hukum hadir untuk mengarahkan tingkah laku manusia pada nilai-nilai yang rasional dengan tujuan agar manusia memiliki kemampuan memandang sebuah kebenaran. Nah, selanjutnya itu ada teori hukum alam. Dan menurut teori ini terdapat 2 jenis hukum yang berlaku, diantaranya hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan hukum yang lahir tanpa pengaruh pandangan manusia. Nah, selanjutnya ada teori positivisme dan teori utilitarianisme. Nah, menurut teori ini hukum adalah perintah yang harus dilakukan. Keputusan yang dihasilkan harus didedukasikan secara logis agar penghukuman dapat ditegakkan. Namun hukum yang diundang-undangkan harus dipisahkan dari hukum yang diciptakan. Nah, selanjutnya ada teori hukum murni. Nah, teori ini beranggapan bahwa hukum bebas dari naluri, kekerasan, keinginan-keinginan, dan lain sebagainya. Penyisipan ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika tidak dapat dilakukan dalam sebuah hukum, menurut teori hukum murni. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi HAM atau hak asasi manusia. Definisi dari hak asasi manusia ini menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 mengemukakan bahwa HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat dari manusia itu sendiri. Nah, untuk materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada macam-macam HAM yang terdiri dari 5 hak. Next. Yang pertama itu ada hak asasi pribadi. Hak ini mencakup hak atas kehidupan setiap individu seperti hak atas hidup, hak kebebasan berpendapat, dan hak kebebasan untuk memilih, memeluk, serta menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua itu ada hak asasi politik, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu kegiatan, dan hak untuk berserikat, berkumpul, membuat organisasi politik, serta berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang ketiga itu ada hak asasi sosial budaya. Setiap individu berhak untuk menjalankan kehidupan sosial yang aman serta mendapatkan hak untuk melestarikan dan mengembangkan budaya di daerah asalnya masing-masing.
Yang keempat, ada hak asasi hukum atau peradilan. Dalam bidang hukum dan peradilan, setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Dan yang terakhir ada hak asasi ekonomi. Setiap individu memperoleh hak untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Contohnya dari hak tersebut ialah hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk melakukan kegiatan jual beli atau perdagangan, dan hak untuk mengadakan perjanjian kontrak. Next. Baik, selanjutnya ada sejarah hak asasi manusia atau HAM. Next. Sejarah hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah narasi yang luas dan kompleks yang berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya sepanjang sejarah manusia. Adapun garis besar dari perkembangan HAM, yang pertama itu ada zaman kuno. Yang pertama ada Kode Hammurabi atau sekitar 1754 sebelum Masehi, salah satu dokumen hukum tertua yang mencangkup prinsip-prinsip keadilan. Yang kedua, hukum Yunani dan Romawi, filosofi Yunani seperti yang diutarakan oleh Plato dan Aristoteles menggagas ide tentang hak individu. Yang ketiga itu ada pemikiran Timur, konsep seperti Ahimas dalam Hinduisme dan Buddhisme, serta keadilan dalam Konfusianisme juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar atas hak asasi manusia. Next. Selanjutnya ada pertengahan, yaitu ada Magna Carta. Dokumen Inggris ini memberikan hak tertentu kepada para bangsawan dan dalam beberapa interpretasi juga kepada orang-orang biasa seperti simbol penting dalam pembatasan kekuasaan penguasa. Selanjutnya ada era pencerahan. Yang pertama ada konsep John Locke, filsuf Inggris. Ini mempengaruhi pemikiran HAM dengan ide-idenya tentang kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Yang kedua ada Deklarasi Kemerdekaan Amerika, menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama. Yang ketiga ada Deklarasi HAM dan Warga Negara Prancis. Dokumen ini memunculkan dari Revolusi Prancis menetapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan kebebasan. Next. Selanjutnya ada abad ke-19 dan ke-20. Yang pertama ada penghapusan perbudakan, gerakan global yang bertujuan untuk mengakhiri perbudakan dan perdagangan budak di banyak negara selama abad ke-19. Yang ketiga ada Konvensi Jenewa, mengatur memperlakukan terhadap korban perang dan tahanan. Yang ketiga ada Deklarasi Universal HAM, diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pasca Perang Dunia Kedua. Dokumen ini menetapkan hak asasi manusia yang harus dihormati secara universal. Selanjutnya ada era modern, yaitu pertama perjanjian internasional, termasuk fakta internasional tentang hak-hak sipil dan politik, dan fakta internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang keduanya diadopsi pada tahun 1966. Yang kedua ada perluasan hak-hak, peningkatan kesadaran dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan minoritas lainnya. Baik, untuk selanjutnya ada perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Next, untuk yang pertama ada hak asasi manusia era Orde Lama. Next, Sabrang. Orde Lama dalam hal ini dimaksudkan sebagai sistem pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1967. Dalam periode itu telah terjadi kasus-kasus pelanggaran yang bersifat hak asasi manusia dan adanya kebijakan-kebijakan yang dinilai banyak terjadi kepentingan-kepentingan Soekarno, yang sejak mudanya menganut pendirian bahwa kekuasaan rakyat Indonesia bertumpu pada kombinasi kekuatan ideologi nasionalisme, Islamisme, dan komunisme, yang kemudian mengkristalkannya dalam doktrin Nasabkom yang meresapi hampir seluruh kebijakan pemerintah saat Soekarno menjadi presiden. Untuk selanjutnya ada
Hak asasi manusia era Orde Baru. Konfigurasi kehidupan demokrasi pada masa Orde Baru sebenarnya bersifat paradoks dan ambigu. Dalam tataran konseptual, tampaknya pemerintah Presiden Soeharto menyelenggarakan tata pemerintahan yang demokratis. Akan tetapi, bila dilihat secara empiris, dalam praktiknya, sistem pemerintahan Orde Baru bersifat totaliter, yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Dalam Orde Baru, banyak persepsi buruk, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dari setiap individual, baik para tokoh politik atau aktivis yang muncul pada era itu. Perdagangan yang muncul, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dan problematikanya ini berbagai, mulai dari adanya diskriminatif terhadap ide dan gagasan yang muncul dan dianggap bertolak belakang dengan paham pemerintahan pada saat itu. Maka gerakan tersebut dianggap makar dan bertentangan. Dan yang terakhir, hak asasi manusia di era reformasi. Penegakan hak asasi manusia menjadi salah satu agenda utama di era reformasi. Gerakan masyarakat sipil yang mengusung pentingnya penegakan hak asasi manusia berdampingan dengan proses demokratisasi telah mampu diwujudkan dalam berbagai produk hukum dan konsep kebijakan pemerintah melalui rencana aksi nasional hak asasi manusia. Cita-cita yang diinginkan adalah penyelesaian berbagai penyelenggaraan hak asasi manusia masa lalu, mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran HAM, serta memenuhi dan memajukan HAM sebagai diamanatkan oleh konstitusi sebagaimana telah disinggung di awal arus reformasi yang terjadi di Indonesia. Hal ini telah membawa pengaruh bagi terbentuknya koridor pembaharuan hukum dan penegakan hak asasi manusia. Orde Reformasi yang dimulai tahun 1998 berusaha menegakkan hak asasi manusia dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak asasi manusia sebagai rambu-rambu. Seperti pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ratifikasi terhadap instrumen internasional tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ya baik, selanjutnya itu ada contoh kasus. Nah, di sini kita mengambil kasus yang terjadi di Papua. Yang seperti kita tahu ya, di Papua itu ada KKB, kelompok kriminal bersenjata yang dimana sudah dijadikan sebagai teroris, bukan lagi gerakan separatis, karena memang telah melakukan banyak pelanggaran HAM. Nah, untuk kasus yang terbaru yang dilakukan oleh KKB ini itu ada pembunuhan kepala kampung di Kampung Pegunungan Bintang, yang mana menambah daftar pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB. Oke, kita masuk ke kronologis kasusnya. Nah, di Kampung Pegunungan Bintang ini ada seorang kepala kampung yang bernama Timo Kasihmabin yang menjabat sebagai kepala kampung sekaligus anggota Satpol PP Pegunungan Bintang. Nah, pada hari Senin tanggal 8 April tahun 2024, sekitar pukul 21.05 waktu Indonesia Timur, Timo ditembak dan dibunuh di kampungnya oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ananis Atamimin. Timo ditembak di kampungnya, ditembak di kampungnya di Kampung Modusit, Distrik Serambokan, Kabupaten Pegunungan Bintang. KKB diduga membunuh Timo karena mencurigai korban sebagai mata-mata yang membantu aparat menumpas 5 anggota KKB di wilayah tersebut sepanjang tahun 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, AKBP Bayi Suseno menyebutkan bahwa Timo bukan sebenarnya mata-mata aparat. Dia menyebutkan tuduhan KKB terhadap korban merupakan fitnah. Jadi KKB di sini hanya mencari-cari alasan agar bisa membunuh sesuka hati mereka. Jadi korban Timo ini difitnah sebagai mata-mata, padahal tujuan dari KKB itu sendiri hanyalah menghabisi sesama OAP atau orang asli Papua itu sendiri. Aparat gabungan TNI Polri kini bersiaga di Pegunungan Bintang usai menerima laporan aksi KKB tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan situasi di Pegunungan Bintang tetap kondusif. Ya, baik, mungkin sekian ya presentasi dari kelompok kami. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, mungkin bisa langsung saja tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Nanti akan kami jawab. Dan mungkin sekiannya presentasi dari kami.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.